Sejuta tipis performa mantap abis. Buat main game lancar manis. Desain mewah minimalis, layarnya juara, speakernya juga ganda. Cuma sejuta, gokil gini dapetnya. Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Gimana? Udah clickbait banget belum untuk judulnya? Ini serius loh, bukan sekedar clickbait. Makanya nonton videonya sampai habis biar jelas. Dan ini adalah Infinix Smart 9. Semua pasti pada setuju ya kalau HP ini tuh punya desain keren banget untuk kelas harga 1 juta tipis. Bisa dicek ya link di deskripsi video untuk beli HP ini di mana. Kelebihannya pasti berlimpah dan kekurangannya juga tentu ada. Tuh lihat aja desain HP terjangkau dari Infinix ini berasa wow banget kan. Mirip bahan kaca frosted glass gitu. Pas diketok-ketok juga body cover belakangnya nih nggak berasa tipis ya, berasa solid. Dengan desain ngedove gini bikin HP tuh nggak gampang kotor bercak minyak dari tangan kita. Mantep banget. Dan desain bagian kameranya kelihatan kayak HP mahal. Frame bodinya sendiri dibuat datar tapi dengan lengkungan di tepian frame yang bikin HP ini tuh nggak berasa tajam ke sudut saat digenggam. Secara desain di kelas harganya menurut saya ini udah nggak ada lawan ya. Desainnya menawan, digenggam juga berasa nyaman. Dan untuk bagian layarnya juga tampil menawan juga dong. Karena udah pakai layar punch hole display untuk kelas harga di 1 juta tipis doang. Dan nggak cuma desain aja ya, kualitas layarnya juga udah cukup cakep untuk kelas harganya. Ya walaupun masih pakai resolusi standar 720p aja, belum Full HD+, tapi kualitas visualnya udah cukup cakep, udah smooth banget kalau lagi scroll-scroll layar karena udah 120Hz. Tampilan layarnya juga masih cukup terang loh, kalau kita bawa keluar ruangan di bawah cahaya matahari masih kelihatan. Layarnya cukup responsif dan bisa mengenali maksimal 5 sentuhan bersamaan. Untuk kecepatan respons, ya standar sih ya. Dan selama uji pakai juga nggak nemu tuh yang namanya delay touch. Dan buat kamu pencinta musik, HP ini tuh masih nyediain ya port audio di sisi bawah. Dan udah dibekali DTS atau Digital Theater System juga untuk bikin suara tuh berasa lebih sauron kalau pakai earphone. Kalau dengerin suara musiknya dari speaker langsung sih, ini juga udah juara ya, udah dual speaker atas bawah. Untuk dengar musik dengan volume maksimal, kualitas suaranya tuh berasa jernih, berasa kenceng, berasa detail, nggak cempreng, cukup enak didengarnya. Ya walaupun untuk bagian bassnya tetap flat ya, kayak gini suaranya. HP dual speaker gini tuh bikin main game tuh lebih enak ya kalau kita nggak pakai earphone. Karena kita bisa tahu musuh datangnya dari arah mana, karena suaranya dia berasa sauron gitu, berasa stereo lah. Nah ngomongin game, HP ini juga punya performa yang bikin puas banget sih untuk HP harga sejuta tipis. Pakai chipset Helio G81 ya, masih 12 nanometer dipasangin sama RAM 4GB, ini HP nyaman banget dipakai buat multitasking harian. Ada dua varian sih kalau kamu mau beli Infinix Smart 9 ini. Ada varian 364 atau varian yang seperti yang saya punya ini, yang 4128. Saya saranin beli yang RAM 4GB karena RAM 4GB itu kalau menurut saya itu ukuran RAM minimal kalau pengen HP-nya dipakai nyaman. Karena sekarang aplikasi ukurannya gede-gede, gendut-gendut. Nih, waktu dipakai buat main game Mobile Legends ya, udah bisa di grafis ultra dengan frame rate high. Saran saya sih mainnya pakai grafis medium aja, biar udah enak mantep sih buat push rank ini HP. Kalau buat main game PUBG Mobile, udah bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Kalau saya biasa maininnya di Balance Ultra supaya dapat frame rate stabil di 40 fps kayak yang kamu lihat di layar gini. Gimana? Mantep kan? Performanya tuh udah bener-bener no drama. Apalagi ada jaminan ya, tersertifikasi 4 tahun bakalan anti-lagging-lagging pasti mulus terus dipakai buat multitasking harian. Bikin HP ini tuh jadi bisa buat warisan. Dan walaupun performanya termasuk ngebut, baterainya juga termasuk awet dengan kapasitas standar 5000 mAh. Waktu dicoba buat tiktokan sejam ya, baterainya cuma habis 6%. Kalau buat nonton YouTube sejam cuma habis 5%. Kalau buat main game Mobile Legends sejam habisnya 12%. Konsumsi daya segini tuh udah termasuk awet sih kalau menurut saya untuk HP zaman now. Dan untuk ngecharge-nya, HP ini tuh dikasih charger bawaan cuma 10 watt atau 5 volt 2 ampere aja. Dan buat ngecharge ya butuh waktu sekitar 2 jam 45 menit ya untuk penuh dari 0 sampai 100%. Dan untuk standar HP harga sejuta lebih dikit, HP ini tuh punya sensor yang udah termasuk komplit banget. Ya walaupun nggak punya sensor NFC.
Untuk sensor sidik jari udah ada di samping ya, cepet baca jarinya. Sensor cahaya untuk kecerahan layar otomatis juga ada. Sensor giroskopnya juga udah ada, dan juga punya sensor magnetik untuk fitur kompas. Dan kalau dipakai buat jadi penunjuk jalan, pakai Google Map, GPS-nya udah bekerja dengan cukup baik dan cukup akurat. Apalagi udah bisa fitur kompas, jadinya baca petanya lebih enak, karena kita bisa tahu lagi menghadap arah mana di peta. Tapi ya, walaupun HP ini tuh GPS-nya akurat, terus baterainya awet, udah ada kompasnya juga, HP ini tuh nggak cocok buat driver online. Kalau kamu driver ojol, jangan beli HP ini. Ya kalau misalkan kamu belinya buat cari rezeki. Tapi kalau misalkan beli buat anak istri sih, terserah. Recommended malah. Soalnya HP ini tuh bukan pakai Android full ya, tapi pakai Android yang Go Edition, yang banyak fitur dipangkas supaya ringan. Salah satunya adalah fitur app-in-app yang wajib ada buat driver online. Ya tapi kalau untuk fitur lainnya, ini udah termasuk lengkap banget kok di kelas harganya. Termasuk salah satunya urusan kamera ya. HP ini udah dibekali kamera depan 8 megapiksel yang dilengkapi LED flash yang bisa kita atur ya dengan 3 tingkat kecerahan. Kalau kamera utamanya 13 megapiksel dengan aperture f1.85, di mana untuk hasil foto-foto kameranya, baik kamera utama maupun kamera selfie udah berasa cukup bagus ya di kelas harganya. Udah berasa bikin puas lah, bisa menangkap gambar dengan detail dan warna yang cukup baik juga. Pokoknya untuk kelas harga sejuta tipis, ini kameranya udah termasuk bagus. Ya walaupun belum ada mode malamnya ya, tapi hasil foto malam harinya masih cukup enak dilihat hasilnya. Nggak berasa horor banget gitu. Sementara kalau untuk perekaman video ya hasilnya sesuai harga karena HP ini belum ada stabilisasi buat perekaman videonya. Mau kamera depan, kamera belakang buat perekaman video pasti agak guncang. Perekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Ya dipakai buat jalan goyang banget. Terus juga dynamic range-nya itu parah banget, putih semua doang tulangnya. Ya kayak gini namanya juga HP harga rakyat ya. Sama aja kalau perekaman kamera pakai kamera utama juga kayak gini, dipakai buat jalan goyang banget, dan image-nya juga parah banget tuh. Yang namanya langit kelihatan putih doang, nggak ada detailnya sama sekali. Kualitasnya kayak gini, dan ini agak berangin ya, jadi kalau misalkan ada deru-deru angin ya harap dimaklumi. Oh iya, ngomongin kamera, kalau kita perhatiin kameranya ini ya, dia tuh punya dua lampu flash, di mana satu lampu flash yang paling atas itu fungsinya ya buat penerangan pada saat foto-foto atau perekaman video. Nah, lampu satunya lagi adalah lampu senter, yang terang cahayanya tuh kuat hingga 5 meter loh. Kalau dari shortcut setting ini, pilih aja yang back and bright untuk nyalain lampu senter 5 meter ini. Dan satu lagi nih, HP ini walaupun kelas harga cuma 1 jutaan, ini tuh dia udah tersertifikasi standar anti-drop and durable. Jadi kalau mau jatuh dikit-dikit sih nggak masalah. Dan udah tahan air, aman kehujanan, udah IP54 rating. Ya bener-bener anti drama nono drama lah kalau udah pilih HP ini. Terus kalau kamu mau pakai dual SIM plus microSD juga bisa banget karena slot kartunya udah triple. Nggak perlu bingung milih jadinya mau SIM 2 atau microSD. Kan kalau gue bilang ini HP di kelas harga sejuta tipis bener-bener recommended abis. Harga sejuta tuh banyak banget lebihnya. Pokoknya selain driver online, boleh banget beli HP ini. Udah segitu aja videonya. Bang Teno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya guys. Bye-bye. Sayang banget Android Go. Kalau bukan Android Go enak. Ojol bisa pakai.